Ini adalah buah pala, komoditas rempah ekspor terlaris dari Indonesia. Tahukah Anda apa ini? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa disebut sebagai rempah terlaris? Anda ingin tahu lebih banyak tentang buah pala? Simak video kami hingga selesai. Indonesia Timur memang identik dengan rempah. Anda pasti ingat itu, karena berulang kali disebutkan dalam buku sejarah. Pala telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat sejak dulu. Tanaman pala memiliki sejarah panjang sebagai emas hijau Nusantara yang diperebutkan oleh negara-negara di dunia. Meskipun pada saat itu biji pala banda telah disebarkan di beberapa negara oleh kolonial Inggris pada saat pendudukannya, namun pala tetap dianggap sebagai buah emas endemis Indonesia. Hingga kini, pala Indonesia menjadi mercusuar rempah bagi negara-negara di dunia. Berbicara tentang pala, tak lepas dengan cerita kedatangan Portugis menjajah Indonesia. Pada tahun 1511, mereka menaklukkan Malaka dan mengincar rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 di Maluku juga dilatar belakangi oleh ambisi kekuasaan terhadap daerah penghasil rempah. Tidak heran karena harga pala pada waktu itu cukup menggiurkan. Setara dengan emas, siapa yang tak tergiur? Melansir dari The Guardian, pala banyak ditemukan di Pulau Banda dan menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. Pala kemungkinan salah satu rempah yang berevolusi di Banda selama berabad-abad lamanya. Pada awal 1600-an, VOC berhasil menguasai Banda dan memaksakan monopoli terhadap pala. Pada tahun 1616, Inggris juga datang dengan niat yang sama. Pala dikenalkan ke daerah jajahan Inggris di Asia, salah satunya Penang, guna menghancurkan monopoli Belanda. Perebutan ini pun berlangsung cukup lama, karena monopoli perdagangan pala dan bunganya baru berakhir pada tahun 1860. Wah, pernah sejaya itu ya rempah Indonesia. Lalu, apa kabar pala Indonesia hari ini? Baik-baik saja. Indonesia masih menjadi salah satu penghasil pala terbesar di dunia selain Guatemala, India, Nepal, dan Laos. Pada tahun 2015, produksi pala di Indonesia mencapai kurang lebih 33.000 ton dengan luas area tanam kurang lebih 168 hektar. Maluku dan Papua menjadi sentra pala terbesar, disusul Aceh dan Sulawesi Utara. Pala juga masih menjadi komoditas ekspor unggulan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, perkembangan volume ekspor pala Indonesia selama periode 1980 hingga 2015 cukup fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2015, volume ekspor pala kita mencapai kurang lebih 17.000 ton dengan nilai kurang lebih 100,141 juta US dollar. Tahun 2020 tercatat nilai ekspor pala Indonesia sebesar 22,821 ton dengan nilai sebesar kurang lebih 158,42 juta dolar Amerika. Penguasaan pala Indonesia di pasar dunia cukup terbilang baik. Indonesia masih dianggap sebagai produsen dan eksportir biji serta fuli pala terkemuka di dunia dengan penguasaan pasar mencapai 75%. Aroma dan cita rasa pala Indonesia yang khas serta rendemen minyak yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar luar negeri, khususnya Eropa. Di tengah lalu lintas ekspor yang kian meningkat, kasus cemaran residu alfa-toksin pada biji pala menjadi pemicu penolakan oleh importir, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta berkurangnya nilai devisa. Pala Indonesia terkontaminasi alfa-toksin
Meski diminati, sejak 2009, pala Indonesia mengalami beberapa kali penolakan dari Uni Eropa. Bahkan pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi sekitar 31 kali penolakan ekspor pala. Masalahnya ada pada kualitas dan standar mutu komoditas. Kabarnya, pala Indonesia terkontaminasi alfa-toksin dalam jumlah yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Lalu, apa itu alfa-toksin? Alfa-toksin merupakan metabolit sekunder cendawan yang bersifat toksik pada manusia dan hewan. Alfa-toksin dapat merusak hati, menyebabkan kanker hati, perubahan genetik permanen, dan menimbulkan kelainan anatomis. Terkait kandungan alfa-toksin dalam pala Indonesia, Uni Eropa telah menetapkan regulasi Uni Eropa yang diberlakukan sejak Februari 2016. Regulasi tersebut mewajibkan ekspor pala dari Indonesia dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di Indonesia. Alfa-toksin sebenarnya berkaitan dengan penanganan pasca panen. Perlu diketahui, lebih dari 90% pala Indonesia dihasilkan dari perkebunan rakyat dengan penanganan pasca panen yang masih tradisional, peralatan sederhana, dan minim teknologi. Tentu, hal ini akan mempengaruhi kualitas pala yang dihasilkan. Cendawan penghasil alfa-toksin dapat tumbuh pada komoditas pala akibat penanganan pasca panen yang kurang tepat, seperti kurangnya higienitas, pengeringan, dan kondisi penyimpanan. Apalagi iklim tropis Indonesia menyebabkan cendawan mudah tumbuh pada komoditas hasil pertanian. Lalu, bagaimana solusinya? Menyelesaikan masalah kualitas pala memang harus tuntas dari hulu sampai ke hilir. Petani harus dikenalkan dengan Good Agricultural Practices, sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai standar yang ditentukan. GAP menetapkan standar proses produksi pertanian dengan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan produk panen yang aman dikonsumsi dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan petani. Bagaimana dengan di hilir? Dibutuhkan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekspor pala di hilir. Karantina pertanian sebagai instansi border bertanggung jawab dalam memastikan pala yang akan diekspor telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Menyelesaikan masalah ekspor pala siapa bilang mudah, namun harus terus diupayakan untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia. Lalu, bagaimana pala digunakan? Pala sendiri punya sejarah kuliner yang panjang dan bisa digunakan di makanan manis dan juga asin. Di Amerika Serikat, salah satu penggunaan pala yang umum adalah makanan penutup seperti pai apel atau pai labu. Pala juga digunakan dalam banyak minuman seperti anggur berempah atau hiasan di atas kopi dengan busa di atasnya. Pala juga bisa digunakan sebagai perasa pada daging dan seringkali menjadi salah satu bumbu dalam sajian yang menggunakan campuran rempah lainnya seperti garam masala atau kari. Di Indonesia, selain biji pala, kita juga memanfaatkan daging buah pala yang banyak dibuat menjadi manisan basah dan manisan kering. Selain itu, daging pala juga banyak diolah menjadi jeli, sirup, dodol, selai, sari buah, dan masih banyak lagi. Selain daging dan biji yang diolah menjadi makanan dan minuman, fuli yang merupakan bagian dari tanaman pala juga banyak digunakan sebagai bahan perisa pada kue kering, pie, topping, dan juga sebagai bumbu makanan laut. Pala juga bermanfaat jadi obat-obatan tradisional. Dalam dosis rendah, pala bisa digunakan untuk mengurangi kembung perut, meningkatkan daya cerna dan selera makan, diare, muntah, bahkan mual. Ternyata selain laris manis, pala juga memiliki banyak manfaat ya.
Semoga video kami menginspirasi. Biasa digunakan sebagai bumbu, ini 5 manfaat buah pala untuk kesehatan. Bagi Anda yang hobi masak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah pala. Tapi, tahukah Anda jika bumbu ini terbuat dari buah pala? Punya nama beken nutmeg, ternyata buah pala ini tak hanya bermanfaat memberikan rasa manis pedas pada masakan loh. Usut punya usut, dikutip dari kepo.me jaringansuara.com, buah pala ini memberikan sejumlah manfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Beberapa di antaranya, buah pala ini diklaim bisa membantu seseorang yang kesulitan tidur dan tekanan darahnya tidak stabil. Untuk lebih jelasnya, yuk simak 5 manfaat buah pala bagi kesehatan tubuh berikut ini. 1. Membantu membersihkan mulut. Sebagai organ penting untuk memulai proses pencernaan, kamu juga perlu menjaga kesehatan mulut. Rajin-rajinlah untuk menggosoknya dengan benar dan disempurnakan dengan kandungan pasta gigi yang tepat. Disadari atau tidak, khasiat buah pala juga dimaksimalkan untuk membantu menyehatkan kondisi mulut. 2. Atasi masalah pencernaan. Jika mulut sudah bersih, kamu juga perlu memberikan perhatian lebih pada organ pencernaan lainnya. Jika rajin mengkonsumsi pala dalam jumlah yang tepat, serat yang ada dalam kandungan buah pala bisa melancarkan otot polos usus. Selain itu, seratnya juga bisa menjadi solusi untuk menyembuhkan masalah perut seperti perut kembung, diare, hingga sembelit. 3. Detoks racun. Ketika tubuh sering sakit dan pegal, ini menjadi pertanda sederhana bahwa badanmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saja memang ada banyak racun yang tengah bersarang di dalam organ. Sesekali kamu juga perlu mengkonsumsi pala untuk proses detoksifikasi racun yang selama ini ada dalam tubuh. 4. Mengurangi nyeri. Dikenal sebagai bumbu pelengkap rasa, tak banyak yang tahu soal kandungan buah pala. Ada zat elimisin, myristicin, eugenol, hingga saffrol yang selama ini terdapat pada minyak esensial atsiri yang juga ikut dimiliki olehnya. 5. Bantu atasi gangguan tidur. Kesulitan tidur atau insomnia membuat seseorang tidak memiliki kualitas istirahat yang baik. Jangan dulu kamu mengonsumsi obat tidur. Pertama-tama, coba untuk membuat racikan minuman hangat yang terbuat dari rebusan buah pala. Kamu bisa merebus buah pala dan menyeduhnya saat masih hangat sebelum tidur.